Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya telah membangunkan kita di akhir pekan minggu ini, Sabtu 25 Februari tahun 2023. Kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, seperti biasa mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari 24 hari bersama Lukas. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-7, maka kita akan membaca kitab Lukas, pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-50. Judul renungan kita pada pagi hari ini, belajar tentang iman dari seorang perwira. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Saudara, dalam nas kita hari ini, kita membaca kisah seorang perwira Romawi yang takut akan Allah dan sangat mengasihi orang Yahudi. Setidaknya ini dibuktikannya ketika ia mau menanggung biaya pembangunan rumah ibadat. Perwira ini juga sangat mengasihi hambanya. Ketika hambanya sakit, melalui tua-tua Yahudi, ia meminta agar Yesus datang untuk menyembuhkannya. Kejadian aneh pun muncul ketika Yesus sudah mendekat. Perwira itu malah meminta sahabatnya untuk menghalanginya. Sekilas perlakuan ini sungguh tidak sopan. Namun alasan dari tindakan ini sangat mengharukan. Ia melakukan itu karena merasa tidak layak menerima dan menjamu Yesus. Mungkin perwira itu merasa sangat berdosa sehingga tidak pantas menerima tamu semulia Yesus. Yesus mengagumi iman perwira ini. Iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai di antara orang Israel, katanya. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mujizat pun terjadi. Mereka mendapati bahwa hamba sang perwira telah sehat. Sidang jemaat Tuhan. Kisah ini mengajarkan kita tentang cara bersikap terhadap sesama. Walau status sosial perwira itu hebat, namun ia tidak angkuh. Pertama, ia tetap mengasihi hambanya. Kasihnya tidak dibangun berdasarkan status sosial dan ekonomi. Yang kedua, walaupun ia punya jabatan sebagai seorang perwira, ia tetap sadar diri di hadapan Yesus. Ia menunjukkan bahwa jabatan bukanlah elemen utama dalam memberi penghormatan kepada Tuhan. Perwira ini memberikan kita contoh tentang sikap rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain. Ia menghormati Yesus dan mengasihi sesamanya dengan tulus. Yang menjadi pertanyaan dalam perenungan kita pada pagi hari ini, apakah kita telah memiliki sikap seperti perwira ini? Sidang jemaat Tuhan, doaku, harapanku, seluruhnya kita, saudara menjadi sidang jemaat Tuhan yang memiliki kerendahan hati, bersikap seperti seorang perwira. Dan jangan pernah membanggakan diri atas jabatan yang engkau miliki. Bagi Tuhan, status apapun yang kita sandang tidak pernah mempengaruhi kemuliaannya. Yang dia nantikan adalah kerendahan hati dari kita untuk tetap berharap kepada Tuhan Sang Pencipta yang mengatur musim dan masa. Dia akan melakukan apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil. Kiranya sidang jemaat Tuhan telah berdoa secara khusus untuk kegiatan peduli kasih yang kita prakarsai untuk seluruh warga Rusunami Bandar Kemayoran Tora 4 dan Tora 5. Kita berdoa supaya seluruh panitia yang bekerja bersama dengan pengelola, tim dokter dan seluruh yang terlibat dalam kegiatan peduli kasih ini, semuanya dalam kendali Tuhan. Dan seluruh warga yang terlibat, mereka akan merasakan kasih Allah karena kita melakukannya dengan tulus dan dengan tujuan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil, amin. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.